Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 47. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Nana menunggu Arsy pulang. Dia mondar-mandir di teras rumah sambil menunggu Arsy mengaktifkan nomornya. Terlihat jelas kalau Nana sangat khawatir saat ini. Ini sudah lewat jam 8 malam dan belum ada tanda-tanda Arsy akan pulang. Ditambah lagi nomor Arsy mendadak tak bisa dihubungi. Ya ampun Aci, kamu di mana sih? Kalau ibu susul harus susul kemana coba? Gumam Nana benar-benar resah. Bu, Arigi muncul dari balik pintu. Anak 10 tahun itu juga tanpa gundah menunggu kepulangan sang kakak. Sana kamu tidur, biar besok pas sahur gak susah dibanguni, kata Nana. Kak Aci, bentar lagi dia pulang. Tadi dia bilang ke ibu kalau hari ini dia lembur. Jawab Nana berusaha tenang di hadapan Arigi. Lemburnya sampai malam begini ya bu? Sebentar lagi dia pulang kok. Sana kamu tidur aja. Lagian kan Kak Aci bisa pulang tengah malam. Pasti nanti diantar sama teman kerjanya. Arigi menunggu dan kembali masuk ke dalam rumah. Nana kembali menunjukkan keresahan hatinya selepas Arigi masuk. Nana terus menengok ke ujung jalan, berharap Arsy akan segera muncul dari sana. Sembari menunggu kepulangan Arsy, hanya doa yang bisa Nana panjatkan. Walaupun Nana berusaha menyangkal, tapi saat ini dia benar-benar merasa khawatir dan yakin kalau putrinya sedang tidak baik-baik saja. Arsy masih bersama Rafa, di tempat yang sama bersama dengan motornya yang pecah ban. Arsy antara peduli dan tak peduli dengan kondisi motornya karena pikirannya fokus pada semua perkataan Liliana beberapa saat sebelumnya. Duh, kok nggak diangkat sih? Guru tuh Rafa kesal. Sepertinya Rafa tidak berhasil menelpon orang bengkel langganannya itu. Mungkin lagi pada tarawih, biarin aja lah. Biar aku dorong aja motorku sampai ke depan sana. Siapa tahu di sana masih ada bengkel tambal ban ya buka, kata Arsy pasrah. Sabar dulu dong Ci. Cowok macam apa aku ini? Kalau ngebiarin kamu dorong-dorong motor tanpa ada kepastian. Bagus kalau ada bengkel masih buka. Nah, kalau nggak ada gimana? Ya dorong aja sampai ke rumah. Hah, Arsy, ngeyel banget sih kamu. Kamu nggak nelpon pacar kamu buat minta bantuan. Rafa malah menyindir. Rafa tidak tahu kalau saat ini hubungan Arsy dan Juan baru saja berakhir. Ingat hal itu. Nyaris saja mata Arsy menangis lagi. Permisi, aku duluan ya. Pamit Arsy tanpa basa-basi lagi lalu hendak mendorong motornya tapi Rafa mencegah lagi. Di seberang jalan ada anak The Wolf melintas dan tak sengaja melihat adegan Arsy dan Rafa. Itu adalah Hanif. Entah dari mana mau kemana dia, tapi yang pasti melihat Arsy ditahan-tahan oleh sosok pria asing seperti itu, Hanif langsung putar arah dan menghampiri. Arsy, ngeyel banget sih. Tunggu dulu, aku mau hubungi lagi orang bengkelnya. Atau aku hubungi seseorang buat bantu bawa motor kamu. Seenggaknya motor kamu aman malam ini. Kamu pulangnya sama aku. Grung. Hanif sengaja menggeber motornya sebelum akhirnya berhenti tepat di hadapan Arsy dan Rafa. Rafa kesal. Dia mereda diprovokasi. Dia merasa diprovokasi. Sementara Arsy takut kalau Rafa akan diapa-apakan oleh anak The Wolf. Arsy tak ingin ada yang terluka hanya karena kesalahpahaman ini. Hanif membuka helmnya dan memasang wajah menyeringai ke hadapan Rafa. Bang Hanif, sapa Arsy. Kamu lagi apa di sini Arsy? Dia gangguin kamu? Tanya Hanif begitu reaktif. Enggak kok, ini teman aku, gak gangguin aku. Sahut Arsy mencoba melindungi Rafa. Kok kelihatannya kayak lagi dipaksa-paksa gitu?
Jangan takut berbicara jujur. Kalau dia bikin kamu terganggu, biar aja aku beresin dia. Hanif turun dari motornya sembari menyingsingkan lengan jaketnya. Enggak kok bang, ini Rafa, temanku. Juan tahu, bisa bahaya kalau Juan lihat pemandangan ini. Siapa sih Arsy? Aneh banget circle kamu sekarang kok berandalan semua. Bisik Rafa pada Arsy. Arsy tak sempat menjawab pertanyaan Rafa. Arsy hanya tak ingin ada keributan di antara keduanya. Nah, mata kamu kenapa? Bengkak-bengkak gitu. Kayak baru habis nangis. Orang ini yang udah bikin kamu nangis. Hanif semakin overthinking. Hanif sangat protektif layaknya pacar sendiri. Terlebih yang duluan naksir pada Arsy adalah Hanif, tapi dia mengalah untuk Juan. Enggak kok, jadi gini, aku kan baru pulang kerja. Nah barusan aku baru sadar kalau ban belakang motorku gembos. Aku menepi dan gak lama Rafa datang. Dia nawari jasa buat nelpon orang bengkel, biar motorku diurus. Gitu loh bang. Arsy menceritakan kronologinya. Hanif tetap menatap curiga pada Rafa. Apalagi Rafa belaga tak takut terhadap Hanif sehingga Hanif tidak respek sejak awal. Dengar itu bos, hilangilah kebiasaan duduh orang yang gak bener. Arsy ini temen SMA gue. Kalau mau lebih jelas, Arsy ini mantan pacar gue. Ujar Rafa dengan lantang. Hanif kesal. Rafa, udah deh. Tegur Arsy lalu memelototi Rafa dengan mata bengkaknya. Rafa pun diam. Mantan ya? Pantesan aja lo kelihatan masih ngarep. Heh, lo mesti catat ya. Arsy ini calon bini sohib gue. Jangan macem-macem lo. Namanya mantan itu ya bekas. Bekas itu ya kayak sampah. Sampah ya tempatnya di tempat sampah. Nyesel banget gue udah baca sama orang yang gak ada kualitas kayak lo. Apa lo bilang? Arsy tanpa mumet dengan percikan-percikan keributan yang sengaja Rafa dan Hanif ciptakan. Ih, kalian udah dong. Bukannya ngasih solusi bermasalah motorku, kalian malah ribut-ribut. Awas, aku mau lewat. Jangan halangi jalanku. Seru Arsy gemas, marah dan kekeh untuk mendorong motornya sendiri. Bentar, aku hubungi si Gary atau si Yaris, biar motor kamu dibawa ke bengkel mereka. Cegah Hanif, dia menahan Arsy dan langsung merogoh ponsel dari saku celana untuk menelpon Yaris atau Gary. Bang Yaris sama Bang Gary kerja di bengkel kah? Tanya Arsy pada Hanif. Iya, mereka punya usaha bengkel. Arsy cukup lega, setidaknya masalah motor pasti akan selesai. Sekarang tinggal memikirkan cara untuk bisa pulang dengan tenang, tanpa melibatkan keributan di antara Rafa dan Hanif. Bro, ban motor Arsy ada kendala nih, kasihan dia. Bisa nggak lo datang ke sini buat tolong bawain motornya ke bengkel kalian? Iya, oke. Gue share lokasinya ya. Oke bro, thanks ya. Arsy mendengar percakapan Hanif dan sepertinya urusan motornya akan selesai dan masalah akan segera selesai. Gimana bang? Tanya Arsy pada Hanif. Aman, Yaris sebentar lagi kesini buat bawain motor kamu. Alhamdulillah, emang bengkelnya masih buka? Udah tutup sih, tapi motornya mau dibawa dulu ke bengkel. Paling durusnya besok, gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Makasih banyak ya bang. Sama-sama. Rafa kesal karena merasa diabaikan. Sungguh, Rafa tak habis pikir kalau mantan kekasihnya sekarang berkawan dengan orang-orang berandal. Rafa menyayangkan hal itu karena mengira kalau Arsy akan terseret dalam kehidupan gelap dan keras pada berandal jalanan. Ya udah, kamu pulangnya aku anterin ya. Ayo masuk ke mobil. Ajak Rafa. Gak usah, gue aja yang nganterin. Juan pasti lebih percaya gue dibanding lo. Ajak Hanif juga. Ini udah malam, jangan bawa Arsy buat ngangin. Nanti dia masuk angin. Heh, laga lo. Mentang-mentang lo bawa kendaraan roda 4. Paling mobil bokap lo kan? Rafa dan Hanif lanjut saling serang dengan ejekan. Arsy makin mumet dibuatnya. Duh, udah dong. Kalian ini kok malah ribut-ribut terus sih. Aku gak akan pulang diantar sama salah satu dari kalian. Aku akan pulang naik angkot. Udah ya, selesai.
jangan ribut-ribut lagi. Lerai Arsy. Arsy sungguh tak suka dengan keributan. Naik angkot malam-malam begini, tanya Rafa. Iya, makasih buat perhatiannya, Raf. Sekarang kamu pulang ya, nggak usah cemas sama aku. Aku akan pulang dengan selamat sampai ke rumah. Makasih banyak sekali lagi. Tukas Arsy. Kenapa sih? Kamu takut banget sama pacar kamu? Takut dilaporin sama orang ini? Enggak, aku nggak takut. Cuma ya daripada kalian ngeributin masalah siapa yang mau antar aku pulang, aku sebaiknya pulang sendiri. Gak sama kamu, gak sama Bang Hanif juga. Rafa kesal dan merasa kalau Arsy sudah banyak berubah. Rafa merasa tidak dihargai. Dia pun melengos pergi tanpa pamit karena kecewa pada Arsy. Arsy sebenarnya merasa bersalah pada Rafa. Tapi demi menghindari konflik, dia pun memutuskan untuk tidak menanggapi ajakan Rafa. Beneran itu mantan kamu? Tanya Hanif pada Arsy selepas Rafa pergi. Pas zaman SMA dulu, udah lama kok. Kelihatan banget kalau dia masih ngarep sama kamu. Arsy hanya menanggapi dengan senyuman simpel. Arsy juga tak mau berdebat soal itu dengan Hanif. Aku pulang ya. Maaf ngerepotin dan makasih udah bantu urusan masalah motorku. Ucap Arsy pada Hanif. Grung. Sekarang giliran Rafa yang provokasi Hanif. Bocah. Hanif sempat menggebrek bodi mobil Rafa, tapi kemudian Rafa pergi tancap gas karena marah. Arsy hanya geleng-geleng kepala. Rafa sungguh kekanak-kanakan, pikir Arsy. Udah tolong jangan dia papain Rafa ya bang. Dia kan temanku juga, dia gak rese kok. Niat dia baik, cuma mau nolong aku. Pinta Arsy pada Hanif. Hanif menatap Arsy dan secara kasar mata, Hanif melihat kesedihan mendalam tergambar di wajah Arsy. Terus, mata kamu sembab-sembab begitu kenapa? Tanya Hanif. Gak kenapa-napa, cuma ada sedikit problem. Masalah kerjaan. Bukan apa-apa kok. Sekali lagi makasih ya. Kalau aku pulang duluan boleh nggak? Takutnya ibuku nunggu dan cemas karena aku belum pulang telat. Begini tanpa kabar. Kan kamu bisa kabar ibu kamu lewat telepon. Handphoneku mati, habis baterai. Oh, aku anterin aja ya. Aman kok. Nanti aku laporan sama si Juan soal ini. Gak usah bang, makasih banyak. Bang Hanif tolong jaga motorku aja sampai Bang Yaris datang. Senyum Arsy membuat Hanif berdebar, tapi Hanif sadar kalau senyuman itu sudah ada pemiliknya dan itu adalah sahabatnya. Tapi serius, kamu mau naik angkot? Iya, belum terlalu malam kok. Angkot yang jalur ke jalan menuju rumahku masih banyak yang beroperasi sampai malam. Hanif pun tak akan memaksa kalau Arsy maunya begitu. Hanif memantau ke jalanan dan menunggu angkot lewat. Hanif membantu Arsy menyetop angkot yang penumpangnya masih cukup banyak. Bos, titip temen gue ya, kata Hanif pada sopir angkot yang sepertinya sudah ia kenal. Beres bro, jawab si sopir angkot. Arsy sudah duduk dengan nyaman di dalam angkot lalu melambaikan tangannya pada Hanif. Hanif menukas dengan senyuman dan berharap Arsy bisa cepat sampai ke rumah tanpa gangguan. Hanif sama sekali tak curiga kalau Arsy baru saja terluka karena sikap angkuh mamanya Juan. Hanif tak sampai curiga ke arah sana. Hanif pun menunggu motornya Arsy sampai akhirnya Yaris datang. Perasaan Juan semakin kacau. Dia mogok bicara pada Adiaksa, tapi dia tetap menjalankan tugasnya untuk mengantar Adiaksa ke kantor. Selepas dari kantor, Juan lanjut kelayapan dan menepi ke sebuah tempat yang tenang tapi cukup ramai didatangi oleh orang-orang lokal di sana. Adalah Danau Ontario atau Ontario Lake, salah satu danau terbesar di Amerika Utara. Danau itu cukup sibuk dengan berbagai aktivitas. Kapal-kapal besar berlabuh di salah satu dermaga dengan latar perkotaan dan gedung-gedung besar. Walau ramai, tapi John merasa kesepian di sana. Dia kecewa karena orang yang menghancurkan harapan masa depannya bukanlah orang lain, melainkan orang tuanya sendiri. Kita putus.
Dan dua kata dari mulut Arsy itu juga terus terngiang mengganggu di kepalanya. Sayangnya, saat ini mereka terhalang jarak ribuan mil. Juan pun tak lantas bisa meminta penjelasan pada Arsy. Ditambah lagi, Arsy mematikan ponselnya sehingga tertutup sudah akses untuk Juan menghubungi Arsy. Juan berenung sembari menatap hamparan danau berwarna biru itu. Kenapa? Rasanya sesulit ini meraih restu orang tuanya. Apa status Arsy sebagai anak mantan koruptor tak bisa ditolerir? Apakah Arsy harus menanggung itu? Sungguh, Juan tak mengerti. Kalau sudah begini, Juan merasa perlu bicara dari hati dengan Zahran. Zahran juga memiliki kehidupan yang cukup struggle sebelum dia mencapai kebahagiaan saat ini. Juan yakin kalau Zahran akan memberikan nasihat dan semangat untuk dirinya. Tapi sayangnya Juan memang sedang berada di belahan dunia sangat jauh dari tempat kawannya itu berada. Juan merindukan rumah, bukan rumah orang tuanya, tapi rumah keduanya yaitu markas The Wolf dan teman-temannya. Tapi rindu terbesar Juan saat ini masih dikuasai oleh Arsy. Rindu itu terasa semakin mengekang begitu dia sadar akan kenyataan kalau Arsy sudah mulai menyerah dengan sikap Liliana. Juan benar-benar kalau berat. Arsy pulang dengan selamat. Nana tetap standby di teras rumah sejak tadi dan betapa leganya ia begitu Arsy muncul. Aci, sambut Nana dengan girang, tapi kemudian Nana heran sekaligus kaget karena Arsy pulang jalan kaki tanpa motor kesayangannya. Loh, motor kamu? Kenapa, Ci? Kamu baik-baik aja kan? Apa kamu habis dibegal? Enggak, Bu. Motorku di bengkel. Arsy bersikap agak dingin, tapi Nana tidak curiga apa-apa. Oh, kirain. Ibu tuh khawatir banget, takut kamu kenapa-napa. Ditambah lagi perasaan ibu gak enak banget dari tadi. Kayak ada sesuatu yang buruk menimpa kamu. Belum lagi nomor kamu gak bisa dihubungi. Nana mengungkapkan rasa cemasnya. Arsy menatap Nana dengan tatapan yang dalam. Arsy sebenarnya kecewa karena Nana tak bisa bicara apa-apa soal kedatangan Liliana ke rumah mereka waktu itu. Kan wajah kamu merah begini, kayak habis nangis. Ada apa, Ci? Nana tambah cemas. Kita bicara di dalam aja ya. Arsy masuk ke dalam rumah lebih dulu. Nana menyusul karena penasaran dan ingin cepat-cepat mengetahui apa yang membuat putrinya berduka seperti itu. Mereka duduk bersama di kursi yang ada di ruangan utama rumah sempit itu. Ci, kok ibu gak bilang kalau Bu Lili sempat datang ke sini? Arsy langsung ke inti pembicaraan. Nana pun kaget dan tak bisa mengelak. Nana memang tak pernah mengatakan kedatangan Liliana pada Arsy. Nana memiliki banyak pertimbangan, terutama perasaan anaknya. Sebenarnya aku bohong sama ibu soal sikap mamanya Bang Juan waktu acara buka bersama itu. Sebenarnya dia gak welcome sama aku. Tapi aku gak bisa bilang itu ke ibu, biar ibu gak cemas sama perasaan aku. Orangnya malah datang ke sini langsung dan belak-belakan bilang ke ibu kalau dia gak merestui hubungan aku sama Bang Juan. Iya kan? Arsy pun jujur. Hati Nana tersayat lagi. Dia bisa merasakan betapa sakitnya perasaan Arsy saat ini. Aku pura-pura bilang keluarga Bang Juan terima aku, biar ibu gak cemas sama aku. Walaupun aku tahu pada akhirnya akan begini. Arsy menangis lagi. Dia tak kuasa menahan-nahan perasaan sedihnya. Nana diam tanpa kata. Dia juga hanya bisa menangis dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan itu. Apa aja yang Bu Liliana bahas? Apa dia minta ibu buat melarang aku deket-deket sama Bang Juan? Tanya Arsy sembari mengusap-ngusap pipinya yang harus kebanjiran lagi. Nana tidak menjawab dan hanya mengangguk pelan. Kenapa ibu gak bilang? Ibu gak mau kamu terluka, Ci. Gumam Nana dengan lirih. Tapi udah takdirku buat nerima semua penghinaan ini, Bu. Kalau saja ibu bilang, aku udah tahu diri sejak awal. Harusnya sih aku sadar
Kalau anak mantan koruptor kayak aku nggak layak dipertimbangkan sama siapapun. Harusnya aku sadar diri sejak awal. Harusnya aku sadar kalau aku ini anak mantan koruptor. Arsy emosi dan dia menyalahkan Nana dan juga keadaan. Akumulasi tekanan yang ia dapat dari segala sisi membuat dia tak bisa menahan diri lagi untuk merutuki hidupnya. Padahal selama ini Arsy selalu menerima takdir itu. Takdir sebagai anak mantan koruptor yang jatuh miskin. Maafkan ibu, Ci. Maafkan kami. Gumam Nana semakin lirih dan dia hanya bisa menangis. Tak bisa membuat keadaan menjadi lebih baik. Arsy hanya memuaskan dirinya dengan menangis sejadi-jadinya. Nana juga menangis perih sampai tak tahu harus bicara apa-apa lagi. Ibu dan anak menangis bersama-sama, meratapi nestapa yang mereka hadapi saat ini. Arsy berhasil menahan tangis di hadapan orang lain, tapi saat ada di bawah atap rumahnya sendiri, dia menangis tak karuan karena hatinya memang telah hancur berkeping-keping. Arigi yang tidak benar-benar tidur mengintip di balik pintu kamar dan menangis bersama di tempatnya berada sekarang. Arigi kecil ikut terluka, menyaksikan dua wanita yang sangat menyayanginya menangis bersama-sama saat ini. Tak menunggu besok, Yaris dan Hanif langsung menangani motor Arsy. Hanif ingin bercerita soal Arsy yang terlihat sedih pada Yaris, tapi Hanif ingat kalau Arsy memintanya untuk tidak cerita apa-apa pada siapapun. Kasian banget si Arsy. Untuk ketemu sama lo, Nif. Seru Yaris sembari mengurus ban motor Arsy. Iya, kasian banget. Sampai harus dorong-dorong motor, nyari bengkel sendirian. Wah, kalau si Juan sampai tahu sih auto dibeli motor baru. Gue telepon si Juan dulu ya. Mumpung di sana udah siang kayaknya. Pasti lagi melek tuh anak. Oke bro. Hanif menelpon Juan dan Hanif akan mengatakan kondisi Arsy pada Juan. Dan bersambung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.